Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk kita semua. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, insya Allah. Seperti yang sudah kita pahami bersama pemirsa, suatu saat kelak hari akhir, yaitu kiamat akan tiba. Kita semua sebagai hamba Allah akan dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu di negeri akhirat. Semua hamba, mayoritas hampir semuanya menginginkan masuk ke surganya Allah. Surga yang penuh kedamaian, kenyamanan, dan kenikmatan. Nah, tahukah Anda apa yang bisa membuat Allah izinkan hamba-hamba ini masuk ke dalam surganya? Ternyata bukan amal dan ibadah mereka, pemirsa. Seperti yang sudah pernah kami sampaikan, amal yaitu perbuatan baik kepada sesama dan seluruh makhluk ciptaan Allah. Sedangkan sebagai hamba, sebagai manusia, tidak memiliki daya upaya dan kekuatan serta kemampuan apapun, kecuali hanya milik Allah dan seizinnya. Jadi amal yang telah hamba-hamba perbuat itu sebetulnya datangnya dari Allah, dan apa yang telah hamba-hamba berikan kepada sesama dan seluruh makhluk ciptaannya itu juga berasal dari Allah. Untuk ibadah juga sudah pernah kami sampaikan, ibadah yaitu suatu perwujudan ketundukan dan kepatuhan kita semua atas perintah-perintah Allah. Jadi kita mengerjakan, menjalankan, menunaikan perintah-perintah Allah untuk kebaikan dan keselamatan kita semua. Jadi saat kita menjalani ibadah, Allah tidak melihat apa yang kita lakukan. Allah hanya melihat hasil dari ibadah yang kita tunaikan itu. Jadi hasil ibadah itu yang seyogyanya bisa kita terapkan, kita lakukan dalam kehidupan kita, yang bisa memberi manfaat kepada sesama dan seluruh makhluk. Itu yang Allah lihat. Jadi apa kira-kira yang bisa membawa kita masuk ke surganya? Tidak lain hanya rahmatnya, pemirsa. Jadi hanyalah rahmat Allah yang bisa membawa hamba-hamba ini untuk masuk ke surganya. Nah, rahmat Allah itu ditujukan kepada hamba sesuai dengan yang Allah kehendaki. Nah, bagaimana hamba-hamba ini bisa menerima rahmat Allah agar bisa masuk ke surganya? Yaitu Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada hamba yang Allah kehendaki, karena Allah ridho terhadap hamba itu. Jadi Allah ridho atas apa yang telah hamba-hamba itu perbuat selama hidup di dunia. Kemudian kira-kira apa
yang bisa membuat Allah ridho kepada kita, yaitu saat kita ridho terhadap Allah, maka Allah pasti ridho kepada kita. Jadi apa saja yang membuat yang harus kita perbuat kita ridho kepada Allah, yaitu saat kita melakukan segala sesuatu perintah-perintahnya, kemudian kita lakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama dan seluruh makhluk ciptaan Allah, itu senantiasa dengan tulus, ikhlas dan ridho. Jadi tanpa mengharapkan imbalan dari sesama dan dari Allah. Itulah perbuatan ridho, pemirsa. Jadi saat kita bisa melakukan seperti itu, Allah pun akan ridho. Demikian pula apa yang kita terima, apa yang kita alami, kita juga harus bisa ridho, yaitu atas apa saja yang terjadi pada diri kita semasa hidup di dunia. Kita harus ridho, karena semua itu adalah sudah kehendaknya, sudah ketentuannya, sudah ketetapannya, sudah takdirnya. Jadi apapun yang kita alami, kita senang menerimanya karena kita yakin itu adalah suatu keputusan atau ketetapan Allah untuk kita semua, dan itu pasti untuk kebaikan kita semua. Jadi kesimpulannya, pemirsa, kita harus ridho dalam melakukan apapun dan menerima apapun semasa hidup kita. Maka Allah pun akan ridho, Allah akan senang terhadap hamba-hamba yang melakukan hal seperti itu. Sehingga saat Allah ridho kepada hamba-hamba itu, maka saat hari dikumpulkan itu dengan keridhaan Allah, Allah akan melimpahkan rahmat-Nya kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki untuk bisa memasuki surganya sesuai dengan janjinya. Demikian, pemirsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.